Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti Safarina Agustin, NPM 2190 10 11 300, mahasiswa semester 4, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video dokumenter tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia yang terjadi di daerah saya, yaitu Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang sering terjadi di kota saya, yaitu bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang banjir. Hujan yang mengguyur kota Pamekasan, Jawa Timur pada Jumat tanggal 18 bulan 12 kemarin membuat 3 desa dan 5 kelurahan menjadi banjir. Desa yang terendam banjir itu ada Desa Laden, Jelma, dan juga Lemper. Sedangkan kelurahannya yaitu Kelurahan Cuncangcang, Parteker, Partemon, dan juga Kelurahan Baru Rambat Kota. Banjir ini dipicu luapan air yang sudah tak tertampung sungai ke permukaan jalan raya dan halaman rumah warga. 3 sungai yang ada di sekitar lokasi yakni Sungai Kelowang, Jombang, dan juga Semajid sudah tak mampu menampung air. Banjir di sini juga bukan semata-mata disebabkan oleh curahnya hujan yang sangat tinggi, tetapi banjir di sini juga disebabkan oleh manusia yang kurang sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, tanah longsor. Longsor terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura, menimpa bangunan Pompes Pondok Pesantren An-Nidhamiyah. Akibatnya, longsor di Dusun Jepun ini, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, roboh dan menimbun 5 santri. Bangunan di bawah bukit yang roboh pada sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat. Longsor di sini menyebabkan 5 santriwati meninggal dunia. Menyebabkan 4 santriwati meninggal dunia dan 1 santriwati luka-luka parah. Dan di sini para korban itu berasal dari kota Jember, sehingga pemakamannya langsung dimakamkan di kota Jember. Penyebab tanah longsor menjadi masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Tanah longsor menyebabkan banyak kerugian bagi manusia dan lingkungan. Penyebab tanah longsor dapat terjadi di mana saja di dunia. Penyebab tanah longsor bisa terjadi karena fenomena alam atau aktivitas manusia. Mengetahui penyebab tanah longsor bisa membuat masyarakat waspada akan bencana ini. Penyebab tanah longsor khususnya sangat penting dipahami oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang sangat rawan longsor. Ada 2 faktor utama penyebab tanah longsor, yaitu ada faktor pendorong dan ada faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah
faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Penyebab tanah longsor. Yang pertama, erosi tanah. Erosi tanah sebagai penyebab yang umum terjadi. Erosi yang menggerus kaki-kaki lereng hingga bertambahnya curam disebabkan oleh aliran air hujan, sungai, badai, air bah atau gelombang laut, dan sebagainya. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi menyebabkan tanah longsor. Yang selanjutnya, lereng dari perbatuan dan tanah juga semakin melemah melalui saturasi akibat hujan lebat. Setelah melewati masa kemarau yang mengakibatkan tanah menjadi kering, menimbulkan retakan dan rongga-rongga tanah. Memasuki musim penghujan, sudah pasti air hujan masuk ke rongga tanah dan pori-pori yang terbuka tadi, sehingga dapat memenuhi rongga dan mewujudkan tanah, kemudian mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Yang ketiga, getaran. Yang keempat, hutan yang gundul akibat penebangan sembarangan oleh manusia dan tidak dilakukannya reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang selanjutnya, lereng dan tebing terjal. Dan yang selanjutnya, lahan pertanian di lereng dan hancurnya bebatuan atau tanah yang tidak tepat. Menurut Budi, di daerah yang masuk kategori rawan bencana tanah seperti Pamekasan membutuhkan alat mendeteksi dini atau Early Warning System atau EWS, yakni sistem yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini dari bahaya longsor. Sistem ini dilengkapi dengan technical sensor terdiri dari ekstensometer atau alat deteksi pergerakan tanah secara lateral, vertikal atau relasional, tiltmeter atau alat deteksi perubahan posisi, kemiringan permukaan tanah atau batuan pada lereng, dan ultrasonic water level atau alat deteksi perubahan permukaan air pada alur sungai yang terdeteksi dan berhubungan dalam suatu server dengan memori digital. Alat ini memiliki keunggulan diantaranya mudah dipasang dan dipindahkan, dilengkapi penyangga yang fleksibel, tidak menggunakan suplai listrik atau dari PLN, akan tetapi bisa menggunakan tenaga tata surya dan mudah diinstal dengan koneksi nirkabel. Melalui alat ini, maka pergerakan struktur tanah bisa terdeteksi lebih awal melalui sensor yang dikirim dari alat yang dipasang tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.